Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita bisa mengadakan ngaji online. Dan sebelum kita melaksanakan ngaji online, perkenalkan dulu, nama saya Siti Nur Azizatul Rahma, sedang melaksanakan kuliah kerja nyata dari rumah atau KKNDR dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Khairulida MPD. Kemudian saya dari kelompok 66, dan di samping saya ini ada narasumber atau yang nantinya mengisi ngaji online ini dengan kitab Taklim Muta'alim, tema cara menghormati ilmu dan guru. Beliau bernama Ustadz Khairul Anam, dan sekarang juga beliau jadi guru di Ilmudir. Untuk selanjutnya langsung saja dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisyafa'ati Rasulillah bikaramati wa ilaihi hafiz nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa baitihi wa ashabihi kita alim. Nas'alullah mubarakati wa karamati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Baik, sesuai dengan tema yang diusung atau dibawa oleh Mbak Aziz terkait dengan pandangan pandangan Islam mungkin itu cara menghormati ilmu dan guru. Dalam hal ini merujuk pada kitab Taklim Muta'alim. Saya akan mencoba bahasanya bukan membahas ya, bahasanya ya kita memahami bersama isi dari kitab Taklim Muta'alim yang menjadi karangan beliau Muhammad Islam bin Al-Jazuli. Spesifikasinya terkait dengan cara menghormati ilmu dan guru atau ilmu dan orang yang memiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita jauh pada pembahasan kaitan dengan fadlun fi ta'limil ilmi wa ahlihi. Mbak Azizah mesti insyaallah di pondok atau di madrasah sampai pada waktu dulu sama kiainya, ustadznya pernah juga diajarkan atau mempelajari kitab kecil yang luar biasa isinya, dan ini sama-sama karangan dari beliau Imam Az-Zarjuni, pengarang kitab Taklim Muta'alim, yaitu kitab Al-Alam. Di sana di awal dari zikir yang terdapat di Al-Alam ini, nadoman ini berbunyi, Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika al-majani habi bayan. Bahwa kita di warning, kita itu dikasih pengertian, ala tanalul ilma illa bisittatin, kita gak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara: dukain, wahirsin, wastibarin, wa bulughatin, yang kelima wa irsyadi ustadin wa tulisan. Yang pertama duka. Orang yang ingin mendapatkan ilmu, cerdas itu adalah mudah. Cerdas adalah mudah. Artinya
berakal, cerdas itu istilahnya berakal. Otomatis orang yang mencari ilmu dia memiliki akal yang sehat dan dia berakal. Dan maka hewan tidak berakal juga tidak mendapatkan ilmu seperti manusia. Yang kedua, wahirsin. Wahirsin itu mana Jawa namanya logo. Logo itu antusias. Antusias itu punya semangat, hobi dalam belajar. Yang ketiga, wastibarin, sabar. Jadi jenenge wong pengen menggawe sesuatu itu harus diikuti dengan kesabaran. Termasuk apalagi ilmu yang luar biasa yang banyaknya tidak terkira, itu harus penuh kesabaran. Wa bulughatin. Bulughatin itu kalau bahasa di kitab itu maknanya sangu. Sangu itu biaya. Kalau anak kecil memahami kadang-kadang diplesetkan. Lho Pak, Bu, iki lek kalau gurunya diomongi kalau ustaznya dikandani lek boten sangu, maka sulit mendapatkan ilmu. Dan tidak maringi sangu sing oke, semakin boten itu pasti sangu itu adalah biaya. Kemudian bahwa dalam untuk menuntut ilmu, untuk belajar itu perlu sabar, saran dan prasarana di situ. Yang berikutnya, wa irsyadul ustaz. Irsyadul ustaz, bimbingan dari seorang guru. Ini rukun utama mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga, waktu zaman harus lama waktunya untuk mendapatkan ilmu yang mungkin banyak, lagi barokah bermanfaat, harus berwaktu yang lama. Nah, stressing yang akan kita bahas kali ini adalah irsyadul ustaz ini. Konteksnya ini adalah bimbingan guru. Kalau sudah ada bimbingan guru, bagaimana kita bersikap sebagai santri, sebagai tolabul ilmi, sebagai orang yang mencari ilmu, itu bagaimana kita mensikapi ilmu yang disampaikan oleh seorang guru, dan bagaimana kita mensikapi alim, orang yang memiliki ilmu. Nah, ini yang akan kita bahas pada kali ini, merujuk pada kitab Al-Alim. Fadun kita dini ilmu ahli. Pada bab ini yang pertama ditegaskan begini. I'lam bi anna thalibal ilma la yanalul ilma, selaras dengan tadi kitab Al-Alim yang pertama tadi. Wa la yantafi'u bihi illa bi ta'limil ilmi wa ahlihi wa ta'limil ustaz. Ngerti ya siro, kita harus paham bahwa bagi siapapun yang ingin mendapatkan ilmu, orang yang belajar, tolabul ilmi, niku tidak akan pernah mendapatkan ilmu dan tidak dapat memanfaatkan ilmu ataupun ilmu yang bermanfaat illa bita'limil, kecuali orang yang mencari ilmu itu selalu takdim, hormat kepada ilmu, wa ahlihi, dan orang yang memiliki ilmu itu. Termasuk di dalamnya adalah wa ta'limil ustaz. Jadi ngegumi, bahasa Jawa, ngegumi ustaz, guru, kiai, dosen, apa namanya apapun, yang jadi orang yang mengajari kita tentang ilmu itu kita harus mengagumkan. Tanpa itu sulit kita untuk mendapatkan ilmu, apalagi kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Nah, terkait dengan ta'limil ilmi wa ahli wa ta'limil ustaz ini seperti apa pandangan ta'lim seperti ini? Yang tadi sebelumnya ini ada statement dari Ali bin Abi Thalib. Pada kitab ini di awalnya mengatakan qala Ali karamallahu wajhah. Ini terkait dengan ta'zim yang paling ta'zim. Kita harus tahu bagaimana posisi kita, memposisikan diri kita. Artinya posisi kita itu di depan guru itu apa dan siapa. Memposisikan diri kita, kita harus sadar bahwa kita itu orang yang sedang nubrih ilmu, orang yang sedang mencari ilmu dari seorang yang ahli. Ali bin Abi Thalib yang sama Kanjeng Nabi sama Rasulullah SAW disebut sebagai Ali itu adalah saya itu Rasul, saya itu adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Orang yang disebut sebagai pintunya ilmu Ali bin Abi Thalib itu mengatakan begini: Ana
abdu man alaman. Aku ini adalah hamba sahayanya, saya ini adalah budaknya, begitu. Orang yang mengajariku harfan, satu huruf. Ana abdu ma'alamni alamani harfan wahidan. Insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa unsitu fi dzalika. Berikutnya ada saya. Jadi saya itu adalah hamba saya bagi orang yang mengajariku, memberi aku ilmu walaupun satu huruf. Terserah sama orang ini, maksudnya guru itu, saya mau dijual kan, saya mau dimerdekakan kan, atau saya tetap menjadi hamba saya, itu adalah kekuasaan dan hak penuh bagi seorang guru. Artinya memahami kita betapa kita itu, kalau dalam konsep ilmu tasawuf, orang yang sedang mengambil jalan suluk atau thariqah, itu bahkan di sana disebutkan murid itu di hadapan syekhnya, gurunya itu kamar seperti mayat. Jadi terserah, jadi mayat mau dikafani kan mengenai apa ada mayat protes, anti buta rapat kena tangan yang protes dia ada, mayat di semangat sama yang buta. Ini juga begitu. Kita kepada guru tadi yang paling pertama, kita harus pasrah, mau diapakan kek, mau dikemanakan kek, yang jelas tidak mungkin seorang ustadz atau guru itu memperlakukan seorang murid atau santrinya di luar koridor Islam. Jelas itu. Artinya kepasan seperti itu. Selanjutnya, fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Kita harus tahu bahwa orang yang mengajari kita tentang, terutama tentang agama, mengajari kita tentang ilmu-ilmu dunia, itu adalah bapak kita dalam hal urusan agama. Artinya kalau sudah kita menyebut sebagai bapak, maka kita posisi sebagai apa? Anak. Maka anak kepada bapak menghormati itu adalah sebuah kewajiban. Jadi walaupun yang disampaikan itu sedikit, kata ini, saya ingin menyampaikan begini. Secara ilmu, mungkin yang disampaikan dosen atau guru di tingkat SLTA itu tentu lebih banyak dibandingkan guru TPQ atau guru TK yang hanya mengajari huruf alfabet, awal bisa baca, mungkin alif bata. Secara jumlah mungkin secara keilmuan banyak dosen kan, banyak profesor mungkin menyampaikan ke mahasiswanya. Tapi bahwa nilai saya yang paling tinggi adalah di guru TK atau pengajar. Kenapa? Dia menyampaikan dasar, dia menyampaikan sesuatu yang menjadi awal bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru di atasnya, termasuk dosen atau profesor atau siapa. Maka walaupun kita mendapatkan ilmu sedikit pun dari seseorang secara jumlah, bukan secara maknanya, secara jumlah, kita berhak menganggap dia sebagai bapak kita kalau yang disampaikan itu betul-betul. Nah, kita harus menghormati. Kemudian disampaikan juga dalam kitab ini, qala Syekhuna rahimahullah, man arada an yakuna ibnahu aliman fayambaghi an yura'iya al-ghuraba min al-fuqaha wa yukrimu yu'adzimahum biyu'tiyahum syai'an fa illam yakun ibnahu aliman yakunu hafidhu aliman. Tentu tidak ada orang yang tidak ingin jadi imam. Namun orang sebodoh apapun, katakan saya punya murid banyak, itu heterogen kemampuannya. Anak yang kecerdasannya paling tinggi ditanya, nah sampean pengen jadi
orang pinter apa orang bodoh? Jawabannya pasti orang pinter. Dia yang paling baca. Yang paling bawah IQ-nya, nah, sampai pengen jadi orang pinter atau bodoh? Pertanyaan sama. Dia jangan pengen jadi pinter. Yang pertama yang cerdas kan ditanya pengen jadi pinter, perilakunya menghormati guru, perilakunya sebersino, perilakunya rajin. Yang tidak bisa tadi yang IQ paling bawah, bos bujai gampang malesan, orang pakai takdir guru, sakar video bolosan, tapi dia tetap bercita-cita menjadi anak yang pintar, pengen jadi anak yang pintar. Nah, posisi kita terhadap guru, ingat di jawabannya tadi. Man aroda ayyakuna ibnahu aliman. Andai kan nanti baris jadi ibu, mesti nanti juga ada bapak. Saya juga begitu. Siapa yang menginginkan punya anak yang pintar, punya anak yang alim, maka di sini sampaikan fayam bagi mongko sayujo ayu ra'iya al-hurma. Ya kudu gelem hormati nanggene ahli fikih, fuqaha itu orang yang ahli dalam bidang agama. Wa yukrimahu kudu mulyani, kudu gelem bayu antimu, kudu gelem ngegumi. Wa yu'tiyahu syai'an. Kita kalau sedekah memberikan sesuatu, jangan lupa memberikan kepada guru-guru kita, terutama guru di bidang agama kita. Itu sangat dianjurkan. Fa'ilam yakun ibnu aliman. Pomo sampean sok ndak nemoni anak sampeyan kuwi enggak dadi alim, enggak dadi pinter, anak kita enggak jadi pandai, maka pengarang kitab sangat yakin bahwa nanti cucu kita yang akan pandai. Loh, apa ada manfaatnya bagi kita? Duriyah kita sampai manapun, kalau dia alim maka nanti akan tetap memberikan manfaat bagi bapaknya, kakeknya, buyutnya. Tetap itu konsep dalam Islam seperti itu. Jadi sekali lagi kembali ke kita saat ini. Walaupun kita ngapunten, sekarang saya sadar IQ nggak bisa diterbangkan, kecerdasan juga bisa terbang. Tapi saya harus yakin bisa untuk taat dengan saya bisa menghormati guru, saya harus bisa semangatnya untuk saudara kepada guru. Kalau kita bisa ngeguni wong alim, insya Allah anak-anak kita nanti akan jadi alim. Kalau nggak anak kita, yakin cucu-cucunya itu Niki. Kemudian sekarang pada poin utamanya bagaimana cara menghormati di antaranya tadi. Wa min tauqiril mu'allim Allah yang syia amama. Ojo niki di antara beberapa cara menghormati ilmu dan menghormati orang yang aliman, orang yang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu siji. Kalau gurunya la yang syia amama. Ojo sampai melaku neng ngarepe guru. Ojo sampai, jangan sampai kita berjalan seenaknya di depan guru, kecuali sangat terpaksa. Dia sangat terpaksa. Misalkan kita dipanggil guru, santri, Kang, Cung, tolong jengokno barang iki, tolong jengokno kae, tolong celokno kae. Saya minta tolong panggilkan dia. Sementara posisi jenengan untuk melaksanakan perintah guru itu harus melewati guru di depannya guru. Maka secara takdim, mundur-mundur, secara tawaduk dan pelan kita berjalan di depan guru. Tanpa itu, ya kita dianggap sebagai orang yang tidak punya tata krama terhadap seorang guru. Tadi yang pertama Allah yang syia amanah. Sekarang itu fenomenanya luar biasa. Ya Allah, kalau saya sih merasakan anak-anak yang sekolah di zaman dulu dengan sekarang beda. Jadi bocah saiki niku ngapunten. Di tataran anak yang belum balik, anak sudah balik kurang mengerti, bahkan sampai saya terpaksa mengatakan sampai dia yang menjadi maha dari santri, maksud saya mahasiswa. Itu pun juga ada yang sama gurunya tidak taat dalam konteks ini, berjalan mengape guru nih ya wes ngajar jejak
nuwun sewu yo ana ucapane, wis mlaku biasa ya. Kalau saya tahu belajar di luar negeri ya, saya tidak menyebutkan negaranya. Misalkan ada gurunya bilang gini, kamu saya pinjam pulpennya, saya pinjam pulpennya. Di luar itu biasa, pulpennya dilempar, ini teacher, ini guru, dilempar itu biasa. Maka ironis sekali, kalau ngerti bahwa kemanfaatan dan keberkahan ilmu bagi kita itu melalui ta'lim kepada seorang guru, maka tidak ada apa seperti itu. Sama pasti punya teman-teman sedang kuliah sekelas yang normal. Ada yang tadinya luar biasa, ada yang biasa-biasa saja, ada yang nggak punya sama. Jadi konteksnya berjalan di depan guru itu dilarang, itu maksudnya berjalan tanpa adab. Baik guru itu dalam kondisi di dalam ruang belajar duduk ataupun di luar, ketemu guru di depan lapangan katakan, ya kita harus sebisanya menghindari berjalan di depan beliau. Kalau kita sedang mau menuju kemana, kemudian melihat guru sedang berjalan pada arah yang sama, kita harus menunggu dulu biar guru sang kiai, sang ustadz berjalan dulu, baru kita itu demi taklim, demi memuliakan bukan seorang. Yang kedua, wala yang jadi sama karena ojo sampai nenggoni lungguwe panggonan lungguwe guru. Sekarang terbiasa saya itu nyenani murid-murid saya itu gini. Con, ojo di mana guru nggak parah linggu begini guru. Apa yang dicapai? Kok dua gurunya pelit, bangunnya kok oleh. Memang bentuk bangunnya sama, posisinya sama seperti ini, tapi ya malu lah. Jadi orang orang membantah, orang nggak percaya, dia kembali juga kepada ilmunya. Kalau nggak ngerti bagaimana, maka saya tuh berpikir dari dulu, kudune kita taklim seperti ini itu harus diajarkan awal setiap majelis ilmu, madrasah, ketua umum kayak yang sifatnya nanti atau pendidikan umum yang sifatnya di situ banyak muslimnya, apalagi di pesantren itu, saya kira ini adalah kitab wajib yang harus diajarkan lebih awal sebelum materi pelajaran berikutnya. Karena apa? Demi manfaat dan barokahnya sebuah ilmu. Jangan sampai kalau teman kita biarkan. Artinya kita bilang yang bagus, kalau kamu ya biasa. Mungkin Mbak Aziz juga pernah lihat temannya dulu, lah gurunya pun medal ke kelas, sudah keluar dari kelas, sudah wis mau orang guru ini dilingui, bahkan bagus saya itu pernah diajak-ajak ngetok sepatu demi munggah-munggah. Ya Allah, lembian nomor jenenge pernah belajar taklim tindakan. Yang berikutnya, wala yang tadi bil kalami indau illa bi'ilmi. Ojo sampai, jangan sampai kita itu bicara mengawali DCI guru ustadz ya. Jadi misalkan bahasanya ini, kita sowan kepada kiai, kita sowan kepada guru, tunggulah guru itu untuk menanya apa maksud kedatangan, apa baru kita bicara. Kecuali salam, assalamualaikum mungkin, tapi aja sampai kita itu intinya ngeronyong ngomong sauri guru nih. Walayas alu syai'an idamani. Aja sampai kita itu nanggini guru, apalagi guru agama kita, ustadz kiai kita itu menanyakan sesuatu yang sia-sia. Misalkan mantul ya. Itu jangan nopo, sayurnya nopo. Punya ini tuh biasanya remenangi istirahat dan budi apa punya ini hobinya nopo itu sia-sia. Maka itu termasuk kalau ada santri, ada kiai, ada siswa yang menanyakan hal yang sia-sia maksud di luar ilmu yang lebih esensi. Maka ini termasuk bagian dari tidak melakukan ilmu dan ilmu. Wa yura'il waqta wa la yaduqqal baba bal yasbiru hatta yakhruj. Ngeten.
lek kita sowan kepada seorang guru, seorang kiai, harus sabar. Dalam arti kalau sudah maklum, sudah tahu bahwa guru kiai kita itu sudah masih berada, artinya ada di dalamnya, ada di rumah beliau, sedang kita ingin menemui, ya jangan bentar-bentar duduk-duduk ke susun guru. Kadang-kadang adanya kita sowan gini, ya ini di pondok itu biasanya ada kangnya dulu yang mau menemui siapa, menemui kiai, mau apa ini tunggu dulu ya. Walaupun 1, 2 jam, 3 jam ditunggu, harus sabar. Itu cara menghormati seperti itu. Saya pengalaman dengan teman-teman waktu saya sowan bareng-bareng, dia pengen ngomongin silaturahim kepada Mbah Yai Jalil di Pondok Peta Tulungagung, ya kita harus sabar sampai berjam-jam, bahkan kita antri untuk bisa bertemu dengan beliau, bahkan bertemunya sebentar, hanya untuk sekedar bersalaman. Itu kalau santri itu salaman dengan guru, masya Allah biasa. Kalau sudah bisa kamu nyucuk astani kiai, itu sudah sesuatu yang sangat berharga. Dan untuk mendapatkan itu ya sabar. Ratusan bahkan itu antri-antri untuk. Ya alhamdulillah pada waktu itu kami dari Maron. Sementara punya pertama beliau itu adalah dari Maron, Masjid Umumnya itu, dan kita berangkat dari situ. Jadi ya alhamdulillah agak diprioritaskan. Jadi baik segera tahu dari mana tamunya, dari Maron beliau segera keluar. Jadi ya tetap antri tapi tidak selama yang lain. Jadi itu pengalaman dan seharusnya kita mau begitu. Jadi kita memenuhi dosen kita memenuhi guru kita dalam bahasa kita terhadap guru kita di Sanawiyah, di MI, dan guru kita, atau kita ustadz kita di TPA, TPI Madrasah, ya kita harus sabar seperti itu. Niku, itu adalah beberapa bentuk menghormati. Berikutnya, wa min tauqiru auladihi wa man yata'ala qawmihi. Dan di antara menghormati ngegune ilmu dan ahlinya ilmu, niku tauqirul auladi. Kita harus menghormati juga kepada anak-anaknya. Kalau misalnya gus-gusnya, ning-ningnya, baik itu masih anak-anak terlebih sampai dewasa. Saya itu ingat Guse dan Ningi kiai saya dulu itu ya harus sabar. Ketika saya sholat jadi anak kecil, ya hanya pakai apa jenis kapal dan Ningi. Itu saya sholat sujud ditumpaki, saya rukuk ditumpaki, dan seperti itu sudah apa. Kita harus tetap hadir. Kita pun tetap mencium tangannya. Itu bentuk penghormatan kita kepada guru kita. Wa may yata'allaq bihi. Wa may yata'allaq bihi itu maksudnya kan, siapapun yang bergantung dengan guru kita, siapapun yang berhubungan dengan guru kita, entah teman guru kita, saudara guru kita, atau keluarga dari kiai kita, dunianya semuanya kita harus menghormati. Itu bentuk penghormatan. Di sini contohnya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah yuki anna wahidan min kubari Imam Bukhari kana yajlisu majlisan darsa wa kana yakumu fi khilal darsa ahyanan fasa'alahu an dhalika faqala inna bana ustadi yar'abu ma'as sibyani fi sikati wa yajibu ahyanan ila baban masjidi fa idza ra'aituhu aqwamu lahu ta'ziman li ustadi wal qadi imam tasbih. Ya, satu cerita kita memiliki dicontohkan.
Imam Burhanuddin Sohibul Hidayah niku nate berada di satu majelis ilmu dan niku sering ngadep linggone. Kemudian selesai majelis ilmu ditanya sama teman bahasa kasarnya, ya apa salah apa ngadep linggone nyapa? Dia menjawab, kenapa saya berdiri? Karena saya melihat anak dari guru saya melihat anak dari kiai saya. Kula ningali Gusti, tanya sing cilik, niku dolanan teng emper masjid. Begitu dia melihat anaknya, putranya Yai bermain-main, yang aku bermain-main di depan dalam masjid, dia berdiri. Walaupun dia di majelis ilmu, jadi dia ini, imam ini berada di majelis ilmu. Ada ruangan yang ini. Kemudian, misalkan di ruangan yang ini, anaknya ini melebu, gujakan kaca, langsung bisa. Begitu keluar, duduk lagi. Kenapa? Itu semata-mata demi menghormati gurunya, menghormati kiainya. Takdim keguruan ini guru. Niku. Dan yang paling harus kita yakini, di sini terangkan juga, faman ta'adzana minhu ustaduhu yukhramu barakata ilmi wa yatafu bihi illa qalila. Siapa yang menyakiti hati seorang guru, dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu kecuali hanya sedikit. Niku stressing dari beberapa cerita ini. Kemudian ada contoh juga di sini, bahwa intinya kita harus menghormati dan mengagungkan guru serta ilmu dengan sebaik-baiknya. Ada satu cerita juga di sini. Bahwa anna Khalifah Harun al-Rasyid ba'atha ibn Al-Ain dan seterusnya. Yang saya pahami dari kitab ini begini. Harun al-Rasyid itu pernah menitipkan anaknya kepada seorang guru, seorang kiai, bahwa ingin anaknya diajari adab dan diajari ilmu oleh seorang guru. Nah, satu ketika Harun al-Rasyid itu melihat sang anak, niku sama kiainya disuruh ngeturne, menuangkan air yang gini ciduk yang gini guru ini, sementara guru ini wudhu pas basuh kaki. Nah, apa yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid, bapak dari anaknya yang disuruh belajar ke rumahnya ini? Dia menanyakan kepada gurunya seraya protes, aku menitipkan anakku ke sini untuk engkau ajari adab dan ilmu. Protesnya begini, kenapa anak saya nyapo anakku kok mek gur mokon ngejurne air banyu niku hanya kamu suruh menuangkan air sementara engkau membersihkan kaki. Nyapo kok enggak mau kongkon ben tangan kiwane anakku iki, tangan kirinya anakku ini ngejurne atau menuangkan air sementara tangan kanannya akan membasuh kaki. Berarti kan? Jadi ketika melihat anaknya disuruh guru ngejurne banyu tinggi wudu, niku guru diseneni. Bedanya dengan sekarang, diseneni bukan karena apa? Bukan karena loh nyapu anakku kon belajar niki kok malah ikut dikon bantu wudu. Ndak cuma itu. Orang ikut ngejurne bahkan diseneni ojo guru kok. Tangan ciptae kon musuk-musuk. Kakine guru. Beda dengan sekarang. Aduh, ya Allah, saiki. Lah kok orang guru anaknya dihukum pada resik. Ada loh yang kemudian protes, anakku nek kon belajar, kon Cina orang kon jadi tukang kebun. Masya Allah. Ada nggak orang seperti itu? Dan inilah hari akhir. Masuk dulu zaman-zaman akhir seperti itu. Ya Allah, mungkin orang tuanya tidak pernah ngaji taklim. Ya Allah. Jadi kamu tak bisa ditiru seperti ini.
Ya Allah, yang berikutnya. Ta'limul kitabi fa yanbaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitab illa bi taharat. Termasuk menghormati itu begini. Ojo sampai awake dhewe itu ngambil kitab bukannya Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an jelas la yamassu ya mutahharun. Buku kitab seperti ini, entah itu buku matematika, buku IPA, buku bahasa Indonesia, apalagi kitab-kitab agama, ta'limul ta'lim, halal, hikam atau apapun lah kitabnya. Itu ojo sampai kita mengambil, ngalap jiku kitab tanpa dalam kondisi kita suci. Dalam arti suci dari hadas. Jadi awake dhewe ya wudu. Itu pun ngalap jiku, apalagi mempelajari. Jadi termasuk menghormati ilmu begitu. Maka dari dulu diajarkan. Bolak-balik dari kiai-kiai dulu atau guru-guru dulu diomong. Tapi kan baru kaki ini maka ini Arab sinau kudu dhisik. Sinau neng omah belajar dhewe, neng sekolah tidak harus belajar ilmu agama. Arab belajar bahasa Indonesia kayak matematika, kayak IPA, kayak kimia, kayak ilmu apapun yang itu bermanfaat. Maka awalnya dengan kondisi mensucikan diri dan lagi berwudu. Ada cerita juga di sini. Wasyaikhul Imam Syamsu, Al-Imam Syamsul A'immah As-Sarhi rahimahullah. Karena mab'unan wa kana yukariru fi lailatin fatawadda fi tilka lailatin sab'a asran. Insyaallah imam ini pernah satu kali belajar kamu dengar abis ngentat sampai 17 kali. Ya mungkin karena cerita di sini laki-laki masuk angin, semacam masuk angin kan. Akhirnya sering kentut batal. Maka sepanjang batal itu setiap kentut wudu sinawai. Kentut wudu sinawai sampai ditulas, pitulas. Ya Allah. Maka di sini karena bahwa beliau sangat yakin bahwa dengan kesucian itu maka ilmu itu akan kita dapat dengan mudah. Satu yang kedua dengan penuh barokah, dengan penuh manfaat. Lawang wudu itu nur nih. Zaman kan sudah belajar nih bahasa, sudah sering dengar dari kiai-kiainya. Oh, besok itu kalau perbedaan antara umat Kanjeng Nabi dengan yang lain itu berada di bekas wudunya. Semua anggota badan yang pernah dibasuh wudu itu nanti yang akan bercahaya, Nah, ilmu itu juga cahaya, al-ilmu nur. Maka ketika kita belajar kemudian dalam kondisi bersih, artinya suci, maka ketika cahaya ketemu cahaya, maka akan menjadi sangat terang. Nah, maka ya seharusnya kita menghormati ilmu dengan cara jangan sampai kita belajar itu tanpa diawali dengan wudu. Berikutnya wa minat ta'limil wal wajibi alla yamud dari jalau ilal. Menghormati ilmu ojo sampai lenggu, jangan sampai duduknya itu diselonjorne nang ngarepe. Nah, jadi termasuk apalagi guru. Jadi tidak boleh belajar itu beralasan juga apa kemudian sekiranya diselonjorne, sekiranya pecah-pecah di sana. Tidak boleh. Berikutnya wa yadau kutub tafsir fawqa sa'ir kutub ta'lim. Ora oleh ndelehne kitab-kitab kitab tafsir ning dhuwur kitab-kitab liyane. Nek kitab tafsir itu salah karena kitab Al-Qur'an mesti nopo kan tafsir dari sebuah Al-Qur'an. Aja sampai ada kitab-kitab buku misalkan iki kitab tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, kemudian ada buku sejarah budaya Islam atau laptop atau buku apa itu paling dulu. Tidak punya apalagi biasanya kita kalau nggak paham apalagi numpangnya setia ya HP tumpangnya kono hotel apa wayang tahu wala yang tahu ala kita bisa aja dari apapun di atas kita sendiri. Kemudian yang
berikutnya cara menghormati ilmu. Min ta'dhimil ilmi ta'dhimu syuraka'i fi thalabil ilmi wa tasawi ta'allamu min, yaitu menghormati teman yang akan belajar. Itu salah satu menghormati ilmu ada. Jadi enak kancane sebab sing sinau diganggu. Dan sekarang sudah jadi tradisi kan biyen ya. Enak kancane sinau diganggu, enak saya diusili. Itu enggak apa. Biar ta'ala minggu. Dan orang yang mengajarkan itu, apa enak modelnya murid atau kalau santri jarang ya, maaf. Kalau saya bilang santri itu apa? Santri itu identiknya kepada orang yang belajar di pondok misalkan. Kalau murid sesuatu di sekolah umum sebagainya. Itu biasanya ada yang guru menerangkan dia nyocok sendiri atau bantah atau apa. Itu kurang melakukannya. Jadi nanti resikonya kepada kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu sendiri. Niku mungkin yang terakhir terkait dengan bagaimana menghormati ilmu. Wa yambaghi li thalabil ilmi alla yajlisa qariban min al-ustadi illa salam. Yang ghairi dharirin la yambaghi an yakuna bainahu bainal ustad qadara qawasi fa innahu aqrabu ila al-ilm. Aja sampai guru itu terlalu mepet kan gurunya. Digambarkan di kitab ini ya pada jaraknya minimal sepanjang busur panah. Kalau kita lagi sepanjang busur panah, itu akan terlihat lebih menghormati daripada linggo mepet. Itulah memang itu kesannya sama guru nih. Seperti pada waktu baiat di kok misalkan itu biasanya sama gurunya diduduknya dan boleh ditempelnya itu kan permintaan guru. Tapi kalau kita duduk sowan aja sampai ini mepet-mepet walaupun barangkali yang kita jadikan guru ini sudah lalu. Dulu itu teman saya TK, dulu itu teman saya SD, itu teman apa jenenge, teman saya apalah gimana, teman saya boleh lupa. Walaupun sedekat apapun kalau kita sudah maklum dia menjadi seorang yang dihormati secara umum, entah itu kiai, ustaz atau apapun, maka kita juga harus menghormati walaupun ada riwayat kita teman akrab dulu. Konco sakana, konco adus barang-barang masjid. Tapi maka seharusnya ketika dia sudah maklum, apalagi anak kita, oke, biar konco pun ngalir, biar anaknya akhirnya ngerangkul harus tetap dijaga jalannya dengan sebaik-baiknya. Niku terkait dengan beberapa hal untuk menghormati seorang guru dan ilmu. Fenomena hari ini luar biasa. Maka tadi saya katakan kudune setiap jenjang sekolah itu diajarkan dulu taklim untuk menciptakan kelompok kromo. Sama kan sudah, sama mahasiswa mestinya juga dengar juga beberapa kali akhir-akhir ini beberapa tahun yang lalu dibuatlah kurikulum yang berbasis karakter, gitu. Itu apa sih karakter itu maksudnya? Ya untuk menjadikan anak itu berkarakter, terutama pada waktu itu yang jadi paling esensial adalah membentuk akhlaknya, membentuk watak akhlaknya, pendidikan karakter. Nah, hal ini mungkin motivasinya ya karena melihat prihatinnya para remaja di Indonesia yang sudah cara bahasanya atau pramanya sudah tidak karu-karuan. Nah, di pondok pesantren karakter itu sudah pembelajaran hari-hari, maka kamu kadang-kadang kurikulum ini bagi madrasah kadang-kadang dia diguyu. Nah, ini sudah kebiasaan saya. Karakter di situ diawali dengan basmalah dan sebagainya. Itu sudah kebiasaan di lembaga ya. Nah, hari ini banyak sekali kejadian-kejadian guru yang mempolisikan murid yang mempolisikan gurunya, tidak terima anaknya diperlakukan begini. Saya punya cerita begini. Saya itu punya teman terus saya tidak menyebutkan namanya. Dia hafid Quran dari Jawa Tengah, pertama di Jawa Tengah, kemudian pulang tak bawakan pondok Kediri. Itu cerita ke saya begini. Bayangkan Anda jadi Anda
salah beberapa hari ngomong mutus kang santri kan aku cerita iki pulang gini ditimbali pulang ini yang teman saya datang tanpa ada sabab dan musabab, artinya tidak ada hal yang membuat jadi alasan. Datang tanpa powok sudah kembali kawan. Besok lagi sampai beberapa kali. Kenapa kok lagi? Aku ini pengen apa kamu tak? Kau tak? Tapi seorang santri menanya ngomong ini harus diwadah-wadahnya. Ya karena wajar kan bingung. Aku dikaploknya kok biasanya kangkang santri kaya dikaploknya mergo bagian dari takzir. Kangkang kaya dikaplok mergo pelanggar aturan. Lah aku enggak apa-apa. Ya mau dikaplok. Ternyata di balik itu guru punya rencana, mungkin menguji kesabaran bahwa untuk mendapatkan ujian itu tidak perlu harus ada sabab yang membuat engkau menjadi merasa tidak nyaman, mungkin seperti itu. Akhirnya dia dapat ilmu. Kenapa aku dikaplok? Saya kita dikaplok dulu bahwa besok aku udah mungkin ngupani santri yang bermacam-macam itu tamparan yang luar biasa daripada hanya ditampar pas saat ini. Ngopeni orang untuk menjadi mungkin ahli Quran atau menjadi ahli fikih dan sebagainya itu bermacam-macam. Jadi tamparan yang luar biasa di depan itu ternyata latihan kesabaran. Jadi alasan celok kapok bagaimana sudah kapok sampai ini lagi berdarah. Aduh ya Allah. Dan seperti itu orang tuanya sehingga kiai ini ya sudah pasrah anakku sampai ini adalah murid bagi guru, maka juga pasrah kepada gurunya di kamar gitu. Nah, sekarang ada anak ini kurang benar atau apa, gurunya memberi hukuman yang dalam batas wajar. Itu pun ada yang akan murid ke sekolah, ke pondok atau kemana, murid-murid akan melakukan komisi. Maka yang seperti ini jangan harap nanti punya anak yang alim. Jangan berharap anaknya akan sukses. Karena kesuksesan itu disebutkan oleh para masyayikh di sini, disebutkan para salam surah di sini, letaknya kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu justru berada kepada takdirnya menghormati terhadap ilmu dan orang yang nanti memiliki itu sekilas tentang bagaimana cara menghormati. Mungkin itu semoga yang saya sampaikan ini tidak melenceng dari maksud dari musonef terkait dengan bagaimana kita bersikap kepada guru, kepada ahli ilmu dan kepada ilmu sendiri. Itu basis. Selanjutnya monggo. Tadi sudah ada beberapa paparan dari beliaunya, dan untuk selanjutnya yaitu beberapa pertanyaan dari teman-teman yang dirangkum menjadi dua. Ya. Pertanyaan yang pertama, ketika mahasiswa telat itu tidak diperbolehkan masuk oleh dosen, sedangkan ketika dosen telat perkuliahan tetap dilaksanakan. Bagaimana pandangan taklim ta'alim terhadap permasalahan ini? Ini langsung satu yang kedua atau? Iya, satu dulu ya bicara. Saya jawabnya dalam konteks tetap menuju pada ta'alim. Okay. Satu kasus yang sudah itu lama terjadinya. Dulu saya juga kuliah di tempat kuliah jenengan, mahasiswa terlambat itu ada yang terpaksa terlambat, ada yang memang dibiasakan terlambat atau disengaja terlambat. Dari terpaksa itu ada yang kemudian saya menyadari itu teman-teman saya juga begitu. Ada yang karena dia sambil menghidupi dirinya sendiri, jadi semangat kuliahnya luar biasa, akhirnya dia nyambi kerja karena kondisi tertentu dan karena hal tertentu akhirnya terlambat.
Ada yang memang aku dan mahasiswa Glono ya ada. Jadi Glono itu memang ditelak-telak nih. Nah, fenomena atau pertanyaan, kalau masih terlambat nyamuk tidak lebu, tapi kalau dosen yang terlambat tetap masuk, dan kita tidak bisa terlambat. Gak usah lupa terlambatnya nggak bisa. Dulu saya tidak menemukan namanya. Saya pernah punya dosen yang itu ngapunten, saya ngomong gini, di mata teman-teman itu dosen ini disebut dijuluki dosen killer. Dosen killer siapa? Yang menurut teman-teman mahasiswa ngajarnya angel, bijinya angel, terlalu disiplin. Itu begini, ketika dosen yang lain masuk jam 8, dia minta, dosen ini minta masuk jam 6 kan. Jadi jam 6.00 kalau tidak berada di kursinya, jam 6.00 itu masih dibuka. Begitu datang anak, assalamualaikum, dosen menyampaikan, silakan ditutup pintunya dari luar. Berarti tidak boleh, jadi datang itu ditutup, dia di luar, tidak boleh masuk. Nah yang seperti ini, kasus seperti ini kalau dilihat dari konteksnya taklim, ya harus pasrah. Kalau engkau pengen barokah ilmu dari dosen itu, makanya jangan masuk. Sadari bahwa Anda terlambat. Dan aturannya, dosen ini buat aturan kalau Anda terlambat, tidak boleh masuk, ya ikuti. Bukan dosen atau guru atau ustadz kita itu yang angelan, jangan sampai terbesit seperti itu. Kalau kita merujuk, kalau kita belajar menggunakan taklim ini, apapun keputusan dosen harus kita hormati. Jadi ya apa ya, termasuk kata di sini tadi, ojo sampai bantah karpe kiai, ojo bantah karpe dosen. Jadi itu keputusan dan kita sebagai santrinya ya harus takdim. Dan sementara dosen masuk dalam waktu yang terlambat, kita pun juga harus husnudzon. Tidak oleh suudzon upaya dosennya kira rupanya cek rokokan yang kantor, tidak begitu. Kita harus husnudzon. Bagaimanapun dia terlambat, beliau akan menyampaikan ilmu yang luar biasa kepada kita. Beliau akan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat sangat bagi kita. Jadi ya intinya tetap kembali, kalau kita memposisikan sebagai mahasiswa, sebagai santri, ya seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Saya di depan orang yang mengajari satu huruf, saya sebagai budak. Jadi saya mau dijual ya monggo. Orang yang mengajari satu huruf itu, saya mau dimerdekakan ya monggo, atau saya selamanya dijadikan hamba saya, jadikan budak ya monggo, terserah. Kita pun jadi mahasiswa begitu. Saya terlambat, ini kesalahan saya, walaupun kesalahan itu bukan disengaja. Maka sebagai mahasiswa itu sikapnya harus dirujuk. Tapi begini, sekarang kita demokrasi belajar. Saya dulu juga begitu. Jadi ada kontrak belajar kalau biasanya dari awal dosen dengan mahasiswa itu bisa dibicarakan. Dalam hal ini dibicarakan bukan berarti kita merebut hak prerogatifnya seorang dosen harus bagaimana kepada sebenarnya setengah gitu memang. Tapi kalau dosen itu kadang-kadang ada yang juga guru, juga ada yang bisa memahami ini. Kalau mungkin guru di tingkat SD, MI, sama ya jelas mereka anak-anaknya masih anak-anak, artinya kegiatannya hanya sekolah. Tapi kalau mahasiswa, seorang dosen, ya harus tahu bahwa mahasiswa itu tidak semuanya yang belajarnya dididik oleh orang tuanya, karena belajar ada yang hidup dirinya sendiri, sehingga dia ada kegiatan yang lain untuk menghidupi dirinya, untuk membayar biaya dan sebagainya. Maka kadang-kadang ada dosen yang bijak, kontrak belajarnya misalnya gini dari awal, nanti selama kita belajar ada toleransi terlambat 15 menit, setelah itu tidak boleh masuk. Maka sikap yang paling tepat bagi mahasiswa ketika datang melihat jam sudah lebih dari 15 menit, nggak usah coba pintu.
tunggu dosen sampai keluar, begitu keluar sampaikan permohonan maaf dengan arif dan sebutkan alasan yang bisa diterima. Itu bagi saya sikap yang paling tepat juga dirujuk atau dicocokkan dengan bagaimana sikap itu sesuai dengan taklim. Itu terkait dengan pertanyaan nomor 1. Berikutnya ada masih sesuai yang itu Bapak, terkait dosen, misalkan jam kuliahnya itu sudah selesai, ya. terus dari dosennya itu sudah membolehkan untuk keluar. Nah itu kita sebagai mahasiswa itu ya keluar atau menunggu dosennya itu keluar dulu. Oke, sikapnya bagaimana ketika jam perkuliahan sudah selesai, sementara dosennya masih belum keluar-keluar? Sebaiknya kita keluar apa menunggu dosennya? Kalau taklim konteksnya taklim tadi begini, jangan sampai kita berjalan di depan buru. Ojo mlaku di sini buru, mungkin dijabarkan lagi. Jangan berjalan di depan guru, ojo mlaku di sini guru. Jangan menyalip guru yang berada di depan kita. Misalnya kita numpak motor, guru ini nitih kendaraan motor, kita juga naik, guru ini nitih kendaraan 75, kita naik Rexall atau naik apa jenenge kendaraan balap. Walaupun guru pelan-pelan, sebisa mungkin kita jangan sampai berkelompok. Dan terkait dengan itu, saya kira ya sebaiknya kita harus pahami kenapa dosenku tidak keluar. Ketidakkeluarannya itu kita lihat bahwa beliau masih berkemas-kemas dengan buku-bukunya, berkemas dengan laptopnya atau apa. Terlihat dong beliau segera keluar atau enggak. Kalau begitu kita paham beliau akan segera keluar karena hanya untuk berkemas kita tunggu. Saya yakin kalau kita semuanya di situ atau 1, 2, 3 mahasiswa tetap di situ, sementara dosen belum keluar, saya yakin seorang dosen akan bertanya, loh mbak, loh kan mas, kok belum keluar? Baru itu adalah perkataan yang disampaikan oleh dosen itu adalah membuka ruang bagi kita, sama dengan mengizinkan kita untuk mengkonfirmasi. Nah, punten Pak, mohon maaf Pak, sebagai hormat saya menunggu jangan keluar. Oh enggak apa, bisa langsung. Oh enggak apa-apa, saya keluar. Oh saya masih menunggu mahasiswa selanjutnya. Saya tidak kembali ke kantor. Silakan. Nah kalau itu berarti kita sudah mendapatkan izin dari seorang dosen atau seorang kiai yang mengajarkan di dalam ruangan itu. Jadi sikapnya seperti itu. Itu pun nanti kita berjalan harus setakdir mungkin, sebaik mungkin, sekali mungkin, dan seramah mungkin kepada dosen kita. Ingat kalau dijelaskan di sini tadi bahwa hal apapun, ucapan, perbuatan, tingkah laku yang membuat dosen kita atau guru kita, kiai kita itu sakit hati, maka kita tidak akan mendapat keberkahan dari ilmu yang kita dapat, dan kemanfaatan pun juga kalian sedikit sekali. Terkait dengan bagaimana sikapnya kalau ada dosen tidak keluar-keluar, bisa dikonfirmasi dulu dengan sebaik-baiknya dan kita lihat kenapa kok nggak segera keluar. Kalau masih berkemas-kemas itu saja. Ada lagi? Ada Pak, mungkin ini pengalaman dari saya sendiri. Ya. Dulu itu waktu masih SMA itu kan berangkatnya naik motor. Kebetulan saat berangkat itu di depannya itu ada gurunya juga, dan beliaunya itu naik sepeda. Dulu berangkatnya naik motor. Dan kebetulan berangkatnya itu mepet jam. Oh iya. Terus mau nunggu gurunya kan memang nggak boleh mendampingi gurunya, di belakangnya dulu. Tapi sudah mepet jam, akhirnya saya itu mendahuluinya, terus gitu menyapa gurunya. Kalau itu berikut nggak? Tadi saya sampaikan berdasarkan taklim juga bahwa kita itu macam-macam bicara, kekerasan bicara jangan sampai mengumpuli,
kerasnya bicaranya dulu, mengusulkan sesuatu harus dengan yang santun, jangan sampai duduk di tempatnya guru, termasuk salah satu adabnya jangan sampai kita mendahului jalannya guru. Saya kira untuk tidak mendahului itu juga ada batasan, sangat kondisional. Begini, kalau kasusnya seperti itu kan mesti berpikir begini, ya kayak guru telah nenek hukum laku tengah ya begitu pikirannya, tapi hukum ya apa, maka alternatifnya ya dengan takabbalallahu minna wa minkum, mesti semoga Allah mengampuni. Ya saya kira apa yang dia lakukan sudah tidak masuk kategori tidak menghormati guru. Artinya jangan nyalin, mendahului dengan menyapa, mendahului dengan nuwun sewu, itu saya kira juga diperbolehkan. Nah, dalam konteks tidak boleh mendahului tadi, tidak boleh mendahului jalannya guru, itu jika kondisi kita luang-luang saja, kita nggak segera mau kemana, nggak ada tuntutan apa, ya repot ya. Kalau misalkan saya tahu di depan ada kiai saya jalan-jalan pagi, saya mengatakan istri saya sedang mau melahirkan, terus saya naik motor. Nah kalau saya nunggu kiai jalan tadi, ya sih melahirkan di jalan kan. Nah maka alternatif mungkin menurut saya yang bisa diambil, kalau jalannya cuma satu itu, silakan untuk menyalip dengan nuwun sewu, dengan menghormati, kulon ini, ngapunten dan sebagainya. Saya yakin itu nggak apa-apa. Kalau mungkin ada alternatif jalan lain, ambillah jalan lain untuk menghormati. Dan hal itu semua dilakukan semata-mata hanya kita untuk taati menangani guru kita. Walaupun sakjane kita salib pun beliau tidak akan marah, beliau apa disalib biasa. Tapi kita sebagai murid, santri, ya kita harus ya menjaga itu sebisa mungkin. Tapi dalam kondisi tertentu, insya Allah akan diampuni, akan tidak menjadi masalah. Artinya tidak kena hukum ilmunya yang bermanfaat, tidak kena hukum ilmunya yang barokah karena kondisi. Itu saya kira seperti itu. Barangkali ini ada satu lagi. Yeah. Dalam belajar sedikit ilmu yang ada itu kan dibagikan atau agar bermanfaat pada orang lain. Bagaimana ketika orang lain memberi kritik kepada, misalkan saya itu memberikan ilmu sesuai yang saya punya kepada biar ada bermanfaat itu. Tapi ada orang lain itu mengkritiknya sok tahu atau seperti soal tentang agama. Biarkan saja. Artinya begini, Rasulullah SAW itu diangkat oleh Allah menjadi nabi kemudian menjadi utusan itu hanya untuk menyampaikan. Tapi kita lihat Rasulullah dalam menyampaikan, mulai dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, apa berhenti Rasul dari berlawan, mulai dari keluarganya sendiri, orang dekatnya, orang di luar keluarga, memusuhi atas risalah yang disampaikan Rasul. Tapi Kanjeng Nabi itu tabligh, menyampaikan, tugasnya menyampaikan. Urusan hidayah urusan Allah. Jadi dimanapun yang namanya menyampaikan kebenaran itu pasti berbenturan dengan yang hak, itu pasti berbenturan dengan yang batil, dan yang hak pasti menang, yang batil mesti kalah. Itu harus kita yakin. Jadi kalau ada teman yang bahasanya mencibir atau kan itu sudah biasa sekarang ya. Nek bocah rapat dengan didudoi malah ngelawan sok suci, sok ngalim dan sebagainya. Ya kan, kita tetap menyampaikan kebenaran. Rasul menyampaikan balilhu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat tentang pelajaran sebagai Rasulullah, tentang Al-Quran, tentang apapun yang jadi tuntunan Rasulullah, hadis Rasulullah, sampaikan. Bilisan, bil akan, bil ilmi, terserah. Komentar
komentarnya itu membangun, kita respon. Tapi kalau yang seperti tadi, biarkan saja. Walaupun anjing menggonggong, tapi tetap benar. Jadi jangan sampai hati. Justru kalau jangan sampai sakit hati. Justru kalau ada seperti itu jadikan cambuk, jadikan cambuk. Seraya memang. Betok yang ngaji Nabi. Tuh. Lalu ngaji Nabi ketika berdakwah demi, ya, demi diancam sampai sahabat sing paling enggak telatenan. Ngaji Nabi jalan tiga pulang deh, kalau jotosannya pulau patahnya dan sebagainya ngaji Nabi. Ojo. Sabar. Itu karena dia belum tahu. Akhirnya ngaji Nabi ya berdoa kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka karena sesungguhnya mereka belum tahu siapa aku dan siapa engkau. Jadi kalau ada teman-teman ya Allahumma hdi sadiqi, ya Allah berikan petunjuk ke temanku sing nyecer iki wau. Fa innahum atau fa innaha la ya'lamun. Dia belum tahu. Itulah. Jadi justru semakin kita menyampaikan banyak tantangannya, akan semakin semakin keren kita ya, semakin keren dan kamu akan semakin besar pahalanya. Aja lu pikir cerita, jadi ganjaran yang bilang-bilang kan lagi. Semakin kita menyampaikan sesuatu semakin banyak berkurang. Dan saya tahu mungkin yang seperti itu ya banyak faktor. Bisa iri, bisa jadi faktor. Maksudnya bodoh lintas orang. Dia nggak tahu apa-apa, kemudian ya, daripada nggak ngomong juga bisa mungkin seperti itu. Jadi kalau ada jalan seperti itu, biarkan. Nanti intinya kita, kalau kita punya sesuatu yang baik, apalagi usaha agama, kita itu hanya bertugas untuk menyampaikan Allah yang memberi hidayah pada mereka. Terus bapak harus ngolak-ngolak apa-apa sebelum boleh belajar gitu loh. Bukan kita egois karena kita anggui dan ini mesti kurang semakin nggak baik, bisa jadi kita malah yang niat kita menjadi salah gitu. Itu suci biar aku mungkin ini loh kita yang jadi jelek itu sikapnya. Ada lagi. Nah ini saya ingin berpesan begini. Terhadap guru kita memang harus betul-betul hormat. Baik guru itu sudah meninggal tapi beliau masih hidup, maka tradisi di kita itu kan mendoakan guru-guru kita yang meninggal, membacakan Fatihah pada guru kita, guru jadi masih ikhina, warasalina, warasalina sebagainya. Kita sering baca Fatihah, itu caranya menghormati guru yang sudah meninggal. Dan itu ditentang sama beberapa kalangan, bid'ah katanya. Bid'ah itu bid'ah itu matematika gurune, bid'ah itu nggak pernah diajarkan sama Rasulullah. Lah Rasulullah itu mau Fatihah kepada siapa? Kalau kita kan punya guru, dan itu salah satu bentuk taklim kita itu membacakan Fatihah. Dan kita harus memahami kenapa kita bisa kepada guru. Ini ada hadis yang sahih luar biasa, kita harus tahu. Inna dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma au aliman atau ma'au muta'aliman. Jadi dunia ini seisinya dilaknat oleh Allah, kecuali dzikrullah wa ma, kecuali ingat Allah, zikir dan apa-apa yang mendukung zikir itu, termasuk aliman, orang yang ilmu, atau aliman, orang yang belajar. Maka kepada teman belajar, kepada guru, termasuk yang membantu bikin buku-buku pelajaran, kitab-kitab, itu kita harus hormat. Dengan begitu, kalau sebenarnya kita tidak hormat kepada guru, teman yang belajar, jangan-jangan sampai jangan-jangan nanti kita masuk pada golongan dunia yang dilarang oleh Allah. Jadi makanya setelah belajar ini, manis dan ilman, walam yastahudan, lam yastahud Allah yang. Semoga setelah belajar ini kita hidayah dari Allah.
Karena siapa yang bertambah ilmunya tidak bertambah petunjuknya, maka tidak semakin dekat dengan Allah tapi semakin jauh. Maka dengan belajar ini semoga kita jadi santri, jadi mahasiswa, jadi apapun kita yang tetap menghormati guru kita, menghormati ilmu, baik guru kita itu sudah meninggal maupun terlebih masih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Itu saya kira. Sekali lagi saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ini mungkin ada kurang pasnya, tapi saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini tidak melenceng, diridhoi oleh masyarakat. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi ngaji online kita tentang kitab Ta'limut Ta'alim, bab cara menghormati ilmu dan guru. Banyak sekali manfaatnya, dan antara ilmu dengan guru ini berhubungan. Kita sepatutnya tetap taklim kepada guru agar ilmu yang diberikan sama guru itu bermanfaat dan barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.